baca sekali, ngaji sekali, apalagi kalau misalnya belum pernah ngaji ini, saya yakin Bapak Ibu masih kelo sana sini, masih pusing. Tapi kalau baca berulang sambil nanti memahami yang skema tentang diri kita nanti di halaman selanjutnya, maka nanti Bapak Ibu akan sampailah kepada pemahaman, yaitu sebenarnya kita ini tak ada, yang ada itu hanya Allah saja Bapak Ibu. Inilah sebenarnya maksud dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu terjemahnya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Itu terjemahnya. Kalau makna sesungguhnya datang dari Allah, kembali jadi Allah. Ini tingkatan hakikatnya. Tapi kalau tingkatan ma'rifatnya Bapak Ibu, kalau kita telusuri tadi skema tadi, yang datang itu Allah, yang kembali itu Allah juga Bapak Ibu. Maka tak ada yang lain, sebenarnya Dia saja yang ada, kita hanya menyatakan Allah saja. Maka itu sampai pada tingkat ini, Bapak Ibu solat itu menyatakan Allah, bukan menyembah. Yang menyembah itu kedudukan syariat. Kenapa? Karena masih berpisah. Kalau menyembah, ada yang menyembah, ada yang disembah, ada dua. Kalau dua bertentangan dengan ahad, maka itu orang hakikat ma'rifat ketika dia sholat, dia bukan menyembah, tapi dia menyatakan Allah, bahwa dia tidak ada, yang ada itu hanya Allah. Maka itu ketika kita naik sejadah, naik dengan kaki kanan, kita ucapkan Bismillah atas nama Allah. Artinya apa? Seolah-olah kita yang melangkah, tapi sebenarnya bukan kita. Inilah maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tersebut. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan sebenarnya untuk orang sudah mati, tapi untuk orang masih hidup. Dia mesti kembali selagi dia masih hidup. Kalau dia sudah kembali kepada Allah selagi dia masih hidup, kematian jasadi itu hanya pintu saja, jalan saja untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya Bapak Ibu. Maka itu mudah-mudahan Bapak Ibu kita mampu merasakan, bukan sekedar lagi ngucap di lidah. Ucapan di lidah ini banyak bohong. Kita mampu merasakan dengan hati kita, memang nyata kita ini tidak punya kudrat, tidak punya iradat, tidak punya ilmu, tidak punya hayat, tidak punya basar, tidak punya sama, tidak punya kalam. Yang punya itu Allah saja Bapak Ibu. Rasakan betul ketika memandang, mampu merasakan, oh aku seperti patung mati saja. Ketika mendengar, ketika berpikir, ketika kita merasa dan lain sebagainya, maka dirasa-rasakan bahwa kita itu memang nyata, tidak ada, nyata di situ Allah saja yang berlaku. Maka ketika Bapak Ibu mampu merasakan itu, mati dalam keadaan kosong, ini yang disebut dengan kosong, tidak lagi punya keakuan diri. Ketika mati dengan kosong, maka pasti insya Allah dia mati tersebut mati beruntung Bapak Ibu. Ini orang tua-tua kita dulu pakai. Orang tua-tua kita dulu ngaji, sebutnya ngaji sifat 20. Kalau dia mati kuburannya harum. Dia mati belum lagi sudah tahu, dia sudah siapkan kain kafan sendiri. Ada yang lebih parah lagi, gali kubur sendiri. Ada. Jadi dia mau meninggal, digalinya kuburnya sendiri, karena dia tahu besok dia mau meninggal. Hari ini dia gali kuburnya sendiri. Setelah itu nanti besok kuburkan aku di situ, katanya. Besok meninggal dia. Kok bisa sampai pada tingkatan begitu? Karena apa? Karena dia sudah mati sebelumnya. Ini orang sudah mati selagi masih hidup. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, mutu qabla anta mutu, matikan diri kamu sebelum kamu itu mati. Matikan diri jasad